Saya percaya kalau saudara ditanya seseorang, apa makna kekristenan atau apa arti kekristenan, pasti jawabannya ada banyak sekali. Tergantung latar belakang kehidupan kita, tergantung dari khotbah-khotbah yang saudara dengar, tergantung dari situasi atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi akan banyak definisi, akan ada banyak pendapat tentang makna kekristenan, model dari konsep agama dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar mengenal, tahu makna kekristenan itu dari hati Tuhan sendiri, bukan dari yang lain-lain. Coba saudara lihat warta gereja saudara, cover depan. Lalu ada tulisan kecil-kecil tentang visi ini. Ayo kita baca sama-sama. Itu luar biasa. Ya, saya baru baca itu para gembala. Selama itu saya belum pernah lihat. Saya melihat tulisan di depan ini, Growing in Love, Impacting Life. Sudah? 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Saya tertarik dengan kata yang penuh belas kasihan. Lanjut. Ya, yang berdampak. Dampaknya nggak cuma mengasihi Tuhan Yesus, tetapi sesama. Saudara, ketika iblis membuat gereja jadi eksklusif, hanya untuk kalangan sendiri. Saya itu dari dulu sudah sangat tidak setuju kalau apa-apa yang dari gereja lalu ada tambahan untuk kalangan sendiri. Itu kata penyesatan yang paling sesat. Katakan amin. Karena Yesus dan firman Tuhan tidak untuk kalangan sendiri. Amin. Kalau dia untuk kalangan sendiri, ngapain repot-repot mati seperti itu? Itu sangat salah. Saya tidak tahu siapa yang mulai kata-kata itu. Tiap kali saya baca brosur ada apa tentang gereja untuk kalangan sendiri, saya tidak bisa terima. Keegoisan, dengar ya, keegoisan itu musuh Injil. Oh, nggak ada yang amin. Bukan setan. Setan tidak sanggup melawan. Tapi keegoisan itu musuh Injil. Banyak orang mendengar, banyak orang bisa mendengar khotbah-khotbah tentang jangan egois. Banyak mencatat. Tapi hidupnya tetap egois dan tidak pernah berubah. Mengapa? Karena memang hidupnya dipersiapkan untuk dirinya sendiri saja, bukan untuk orang lain seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita dipilih dan dipanggil dan dipilih menjadi anak-anak Tuhan, maka hidup kita tidak boleh hanya untuk kalangan sendiri. Amin. Tidak boleh untuk kalangan sendiri. Caranya ngecek gampang. Dari pagi kita bangun, sampai kita malam mau tidur. Waktu, tenaga, pikiran, ide, uang, dan apa saja itu kita gunakan untuk siapa? Ngerti pertanyaannya ya? Orang egois jelas semua yang dia pakai harus untuk dirinya, keluarganya, dan kerabat-kerabatnya saja. Nggak ada waktu untuk mikir orang lain. Bahkan 24 jam penuh kalau dia nggak tidur, itu masih kurang waktunya. Hanya untuk ngurus diri sendiri dan keluarganya saja. Nah saudara, itulah musuh Injil. Yesus Tuhan kita harus dikenalkan kepada semua orang. Katakan amin. Bukan untuk diri sendiri. Dengan cara kita tidak boleh menggunakan istilah agama dalam hidup itu, tapi kita sampaikan seperti yang dia ajarkan kepada kita. Mari kita buka 2 Petrus 1. Kalau ada orang tanya kepada saya, kira-kira pasal mana yang sangat hebat buat saya dalam seluruh perjanjian baru, maka saya akan jawab 2 Petrus 1 ini luar biasa saudara. Saya tidak bisa menguraikan semuanya ini, bagian 1 ini saja. 2 Petrus 1 ayat yang kelima, ayat yang kelima sampai yang
8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu itu kebajikan, dan kepada kebajikan itu pengetahuan, dan kepada pengetahuan itu penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri itu ketekunan, dan kepada ketekunan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kesalehan, dan kepada kesalehan maka kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara maka kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kasih akan saudara-saudara. Akan siapa? Semua orang. Saya lanjutkan ayat 8. Sebab Roh Kudus, kami ingin menyenangkan hati Tuhan dalam hidup ini. Dan dalam firman ini membuat kami berubah, khususnya egois bertobat hari ini Tuhan, dalam nama Yesus. Sebab apabila berapa hal? Semuanya itu dari mulai iman ditambahkan sampai kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, nah ini yang luar biasa, enggak sekedar, enggak cukup hanya ada pada kita. Kalau hanya sekedar ada pada kita semuanya tadi itu saja masih belum cukup, saudara. Perhatikan, Tuhan mintanya ada pada kita dengan, tahu nggak bedanya ini, saudara? Tidak sekedar itu ada padamu, tidak, tapi ada dengan berlimpah-limpah. Kita punya sesuatu dengan mempunyainya berlimpah-limpah, itu beda, bukan? Nah, bayangkan kalau semuanya itu baru ada saja pada kita, itu bagi Tuhan belum cukup. Sebab Tuhan minta semuanya itu harus ada pada kita dengan berlimpah-limpah. Nah, kalau itu ada, nanti kita akan belajar semuanya itu apa saja. Ya, kalau itu ada berlimpah-limpah pada kita, kamu akan dibuatnya menjadi, baca, dibuat menjadi apa? Nah, inilah kriteria visi gereja, hidup yang berdampak, hidup yang penuh dengan belas kasihan. Dampaknya enggak cuma kepada Tuhan Yesus, tapi kepada siapa tadi tulisan itu? Sesama. Nah, ini kriterianya. Dengarkan baik-baik. Saya senang kalau ada yang tersinggung, berarti ngerti. Karena banyak orang dengar firman ditemplak dia enggak tersinggung, padahal budek juga tidak. Maaf saya ngomong ini. Nah, kriterianya itu cuma satu, giat. Oh, nggak ada yang ngambil lagi. Kamu dibuatnya jadi giat. Giat untuk apa? Nanti kita kembali lagi ke ayat 5. Dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya tambah ayat 9 ya. Ini ngeri sekali. Coba perhatikan. Ini masih ada dalam hidup banyak hamba Tuhan, bukan cuma orang Kristen, hamba Tuhan. Lihat ayat 9, menakutkan sekali. Tetapi barang siapa tidak memiliki apa, semuanya itu tadi ayat 5, 6, 7 ya, ia menjadi apa? Buta dan picik. Ngeri sekali. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Enak tidak kalau sampai Tuhan itu menegur kita buta dan picik, saudara. Kalau saudara ada yang ngerti bahasa Yunaninya, cari mengapa ada pengulangan dari saudara kita Petrus ini. Buta kan sama dengan picik. Kenapa dia tegaskan itu?
Artinya orang Kristen yang tidak punya belas kasihan sama sekali. Mengerikan. Ayat 10 saya tambahkan. Karena itu saudara-saudaraku, diulang kata yang sama ada di ayat 5. Karena itu saudaraku, kita disuruh apa? Baca. Berusahalah sungguh-sungguh. Nah, ini juga kata pengulangan. Kata berusaha itu sebetulnya dalam tata bahasa Indonesia tidak boleh ada kata bersungguh-sungguh lagi. Sebab itu sudah sama. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukan semuanya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kalau kamu melakukan semuanya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kami ngajak satu anak kami yang muslim, saudara. Dia marga Tanjung. Saya ketemu dia di airport tanggal berapa itu sebentar, 10-11, tanggal 11 Februari yang lalu. Saya nggak kenal dia. Tiba-tiba saya lihat dia Tuhan bicara sesuatu. Belum pernah ketemu, baru ketemu sekali. Malam itu Tuhan jamah dia luar biasa. Ya sengaja dia saya ajak pagi ini karena dia itu kerjaannya jual CD, album rohani. Aneh bukan? Nah, mau sengaja saya ajak. Oke. Dia tadi malam baru pulang dari puncak, dari satu acara di sana. Oke. Nah, saudara, kalau kita mendapatkan semuanya ini, hidup Kristen kita itu akan luar biasa. Luar biasanya bukan untuk diri sendiri. Sekarang saya tanya aja, dalam hati jawabnya ya. Karena kalau di mulut kita bisa bohong, tapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Selama saudara duduk mendengarkan khotbah ini, saudara itu mikir apa dan mikir siapa? Loh kok tertawa? Saya tanya kok. Ngerti maksud pertanyaan itu? Kita bisa kelihatan rohani duduk di gereja. Bukain Alkitab, nulis, tapi belum tahu ditulis itu apa. Jangan tersinggung ya, maaf, saya cuma ngomong. Maka itu ketika, terima kasih kamu masuk. Maka itu ketika kita duduk di sini, walaupun kita senang mendengar khotbah, bisa nggak hati dan pikiran kita ke tempat lain? Sangat bisa. Maka itu saya tanya, saudara mikir apa dan mikir siapa? Ini tadi dalam perjalanan ada orang SMS-nya masuk ke saya, ngomong sesuatu. Saya belum baca, dia balas. Jangan ditanggapi, saya salah kirim. Padahal saya itu baru beli nomor itu, saudara, untuk BlackBerry saya. Terus saya tanya, ini siapa? Di mana? Dia nyebut satu nama, tapi saya nggak tahu. Terus dia tanya, Anda siapa? Nah, kan lucu bukan? Itu nomor baru saya beli, belum seminggu. Karena kemarin dari pedalaman yang ada cuma nomor simpati aja, saya ganti BlackBerry saya dengan itu. Dan itu nomor baru saya baru buka. Nah, berapa kali saya ngalami seperti itu. Orang bisa kesasar SMS saya, padahal nggak tahu. Aneh sekali. Nanti habis kebaktian saya akan urus dia. Nomor baru kok bisa ada orang salah ini? Bagaimana ceritanya? Kalau bukan Roh Kudus yang nonton orang itu. Oke? Nah banyak. Jadi saya itu kalau hidup itu mikir terus siapa yang saya harus berkati. Saya itu mesti ngurus siapa. Maka itu jujur dalam hati saudara tanya. Saudara duduk di sini, saudara itu lagi mikir apa dan mikir siapa? Beda-beda bukan? Semua yang ada dalam hidup kita banyak. Orang yang kerjaannya saham itu nggak pernah tenang, saudara. Berak aja bawa HP untuk ngecek harga saham naik atau turun. Aduh, nggak salah. Jangan merasa berdosa, enggak. Itu memang begitu. Maka itu penting sekali kita tanya dalam hidup kita. Kita ini mikir apa dan mikir siapa? Betul? Mikir apa itu bisa urusan barang, urusan rumah, urusan duit, urusan apa? Atau contoh yang paling sering kita dengar, kalau ibu-ibu di rumah tadi tergesa-gesa mau ke gereja, duduk, aduh, kompor sudah mati atau belum? Oh itu mikirnya susah sekali. Kompor sudah mati atau belum ini? Itu duduk bisa nggak tenang betul-betul. Kalau segitu lebih pulang lagi dah, daripada gelisah terus di situ. Nah itu bisa pengaruh besar. Lalu mikir siapa? Oh anak-anak muda biasanya mikir pacarnya, nggak salah juga. Mikir siapa? Kalau kita rajin-rajin tiap hari
menanyakan pada diri kita sendiri, aku ini lagi mikir apa dan mikir siapa, maka firman ini akan hidup dalam kehidupan kita. Oke, sekarang kita kembali ke ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah, ini 3 kata yang di dalam aturan tata bahasa Indonesia nggak bisa digabung. Ada kata harus, ada kata sungguh-sungguh, ada kata berusaha. Betul? Ini berarti ini permintaan Tuhan yang nggak main-main dalam hidup kita. Amin. Serius, harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi kalau kita mau lengkap membacanya, harus diulang-ulang 3 kata ini di setiap tambahan. Maka itu bagian terakhir tadi saya tambahkan begitu. Ini harus begitu. Nah, semua dimulai dari apa? Yang pertama apa, saudara? Nah, iman. Semua hidup kekristenan kita itu harus dimulai dengan iman. Sebab kita belum pernah lihat Tuhan kita. Betul? Belum pernah kita lihat. Semua itu karena iman. Rasul Paulus sering menulis, Habakuk menulis, dimulai dari iman dan berjalan terus sampai kepada iman yang sempurna. Semua. Nah, setelah kita beriman kepada Tuhan Yesus, ternyata maksud Tuhan kita nggak boleh stop sampai iman itu saja. Setelah kita punya iman, karena kita mendengar Injil itu, maka haruslah kamu dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu apa tadi? Kebajikan. Setelah kita tambahkan kebajikan, maka bacanya begini, maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kebajikan itu dengan apa? Pengetahuan. Oke, saya akan uraikan satu persatu karena masih segar, bukan masih pagi. Kalau ada kata kebajikan, bagus kalau kita gunakan dalam tata bahasa Indonesia. Coba dengarkan kalimat ini, betul atau salah? Saya berbuat bajik untuk diri saya sendiri. Salah atau benar kalimat itu? Kenapa salah? Ayo, kenapa salah? Ayo cepat jawab. Kenapa salah? Iya, kenapa kata bajik nggak boleh dipakai untuk diri sendiri? Ayo semua kita jadi ahli bahasa Indonesia hari ini. Kenapa? Saya nggak dengar. Saudara jawab. Mengapa kebajikan tidak boleh dipakai untuk diri sendiri? Nggak dengar? Bagaimana? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa? Iya, betul. Saya bisa nggak tahu dari sebelum ngomong. Ada kata orang lain. Sebab dalam aturan bahasa Indonesia ini, kebajikan itu harus untuk orang lain. Sangat tidak pantas untuk dipakai buat diri sendiri. Betul, saudara? Nah, lihat. Dari iman yang pertama kita terima setelah kita mendengar Injil, kita harus naik yang pertama. Sudah jelas bukan untuk diri sendiri. Larinya harus keluar untuk sesama. Amin. Ini langkah pertama. Tolong saudara buka, tetap beri tanda ya, 2:5, 1 karena kita akan kembali. Tolong buka Yudas ayat 20. Yudas itu cuma 1 pasal. Sebelum Wahyu ada kitab pendek namanya Yudas. Yudas di situ bukan Iskariot, tapi itu adik tiri Tuhan Yesus. Ya, Yudas itu adik tiri Tuhan Yesus. Karena setelah Maria melahirkan Tuhan Yesus, mereka betul menikah resmi. Lalu lahirlah anak-anak kandung Yusuf. Jadi Yesus itu disebut anak sulung, lalu dia punya adik-adik secara jasmani. Udah, Yudas ayat 20. Perhatikan. Mana? Saya tunggu di situ. Saya nggak buka. Ya. Ayo baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Jadi bukan cuma dalam seluruh Perjanjian Baru, dalam seluruh Alkitab yang menuliskan
ternyata ada iman yang paling suci. Nah pertanyaannya, kalau ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang suci. Berarti ada iman setengah suci, berarti ada iman tidak suci. Loh, iya atau tidak? Karena kata paling menunjukkan jenjang. Nah ini masalahnya. Ternyata semua iman yang kita miliki karena kita mendengar Injil kebenaran itu Efesus 1 menuliskan bahwa begitu kita mendengar Injil itu maka timbullah iman. Roma 14 juga menyatakan bahwa iman datang karena mendengar. Apa saja yang kita dengar itu menambahkan iman. Oh ya, saya nyimpang dikit aja, saudara. Kata iman di sini nggak hanya untuk iman kepada Yesus, untuk apa saja. Saya beri contoh. Saudara yang senang makan di luar, itu paling senang kalau dapat berita dari restoran baru buka. Betul tidak? Nah, satu orang ngomong restoran itu, dua orang ngomong restoran itu, tiga orang ngomong restoran yang sama itu. Timbul apa? Timbul apa? Keinginan. Nah itu iman. Artinya kalau gitu aku mau coba. Karena so, tiga orang ngomong yang sama tentang restoran itu kan dengar sesuatu. Jadi iman itu tidak hanya tentang Yesus, tentang firman, macam-macam. Saudara lagi cari barang sesuatu, tapi saudara tidak tahu mau beli di mana barang itu. Lalu saudara mendengar si A cerita di toko itu, di mall itu. Orang kedua cerita di tempat yang sama. Orang ketiga cerita tempat yang sama. Timbul apa? Percaya bahwa tempat itu. Jadi mendengar. Maka itu saudara tiap hari hidup kita tidak lepas dari dengar apa saja. Sekarang dengar gak lewat berita, lewat SMS bisa dengar juga. Ada sesuatu yang masuk dalam kehidupan kita. Jadi tiap hari kita harus ngecek iman apa yang kita ada, karena kita dengar apa tiap hari itu. Bisa bayangkan kalau kita hanya seminggu sekali dengar firman Tuhan. Bayangkan, seminggu sekali dengar firman Tuhan. Itu pun rata-rata cuma 1 jam kalau khotbah. Lalu yang 200 sekian puluh jam dalam 1 minggu, kita itu dengar apa? Jadi saudara tahu mengapa banyak orang Kristen yang kelihatannya rajin ke gereja, tidak pernah absen kalau minggu, tapi hidupnya jatuh bangun kacau balau. Sebab cuma dengar firman 1 jam 1 minggu. Yang 200 sekian puluh jam itu dengar apa? Ngerti maksud ini saudara? Itu sebabnya kita harus jaga pendengaran kita ini. Karena itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ya bukan berarti tiap hari seminggu penuh pakai Walkman khotbah terus, jangan, nanti gak kerja nanti. Bukan itu maksudnya. Yang penting firman itu kita renungkan. Nah setelah kita mendengar banyak tentang iman, ternyata iman terus kita periksa, iman yang model apa? Hebat sekali Bapak kita itu, karena ada jenjang yang paling suci yang Tuhan minta. Nah bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Petrus memberitahukan kepada kita apa itu iman yang paling suci. Amin. Kita nggak perlu jauh-jauh lagi melihat. Oke, saya beri contoh kecil. Siapa pernah dengar khotbah Lukas 7 ayat 1-10 tentang perwira Kapernaum? Betul, itu iman yang hebat saudara. Dia tadinya minta Tuhan Yesus datang. Karena siapa yang sakit? Budaknya. Sakitnya parah atau cuma pilek? Parah, sampai hampir mati. Dengarkan itu. Berapa kali kita mendengar khotbah seperti itu? Iman kita dibangkitkan, iman kita dibangun, kita dikuatkan. Karena iman perwira ini Yesus akui, iman yang seperti ini bahkan aku tidak dapati di antara orang Israel sendiri. Karena dia bukan orang Israel, perwira itu orang Roma. Kalau di kalangan Israel saja nggak ada iman sebesar itu, ini adanya di orang kafir. Maka itu Yesus kagum. Sebab setelah Yesus dekat rumahnya, dia disuruh masuk atau ditolak? Ayo siapa yang ingat? Yesus disuruh masuk atau ditolak?
Ditolak. Tapi penolakannya bukan nggak mau, karena imannya itu cukup katakan sepatah kata saja. Maaf, jangan tersinggung ya saya ngomong. Sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang cengeng. Kalau tidak pendetanya tumpang tangan, dia bilang nggak mempan. Maaf, jangan tersinggung. Pernah ketemu nggak orang Kristen seperti itu? Bahkan yang lebih gila lagi, saya ini kalau nggak didoakan Benny Hinn nggak sembuh. Loh. Pernah dengar ada orang ngomong seperti itu? Oh banyak. Orang ini bukan orang Yahudi, bisa punya iman sehebat itu, cukup katakan sepatah kata saja. Jadi nggak perlu doa, nggak perlu tumpang tangan, nggak perlu Yesus nengking atau ngusir penyakit itu. Cukup katakan sepatah kata saja. Nah, pelajari saudara, perwira ini punya alasan yang sangat masuk akal. Dengar ya, perwira itu punya alasan yang sangat masuk akal. Dia jenderal karena dia perwira. Di atas dia ada atasan enggak? Ada, Herodes. Nah, di atasnya lagi Herodes ada atasan tidak? Ada, kaisarnya di Roma. Nah, di bawah dia punya anak buah tidak? Punya. Nah, imannya dia gunakan dengan logika kemiliteran. Dan itu luar biasa. Saudara, sampai hari ini di seluruh dunia yang masing-masing negara beda sistem politiknya, beda sistem kesehatan, sistem pendidikan, sistem ekonomi. Semua negara punya kebijakan yang berbeda-beda. Tapi satu yang dimiliki sama seluruh dunia adalah sistem militer. Betul tidak? Di negara mana saja jenjang kemiliteran pangkat itu sama urutannya. Ya, cara hidup militer, sistem militer semua negara itu sama. Nah, di situ kita mempelajari ini sistem surga. Maka itu Paulus menggunakan itu. Semua kita orang Kristen harus punya mental prajurit yang siap melakukan perintah. Walaupun tidak semua kita pernah jadi anggota militer, tapi semua kita tahu sistem militer. Dengarkan ini. Kalau suatu hari seorang komandan memerintah anak buah tugas, boleh nggak alasan maaf istri mau melahirkan itu? Boleh tidak? Tidak bisa. Bahkan bapak mati pun, kalau komandan perintah, dia nggak ada alasan untuk pergi nguburkan. Maka itu Yesus pernah ngomong, kalau aku panggil kamu jangan bilang aku mau ngubur bapakku dulu. Yesus bilang yang mati dan ngubur yang mati. Itu kedengarannya kejam sekali, bukan firman itu. Tapi artinya ini taat, sudah. Nah, perwira ini menggunakan logika militer. Aku ini perwira, aku ini jenderal. Tapi kalau atasanku bilang pergi, apapun terjadi di rumah aku nggak bisa bantah. Nah, aku juga pimpinan, aku punya prajurit. Bahkan budakku yang sakit ini kalau aku perintah terus pergi. Ngerti nggak logika iman orang ini, saudara? Nah, begitu kita dengar khotbah itu, kita pulang, Tuhan terima kasih, imanku dibangkitkan, puji Tuhan. Anjingku mau mati pasti sembuh sekarang Tuhan. Loh, ngerti ilustrasinya itu? Bukan untuk anjingmu, ngawur aja. Nah, ini contohnya paling jelek lah. Ini iman yang paling kurang ajar kalau begitu tuh, saudara. Nah, iman yang agak suci, Tuhan terima kasih, aku beriman mamaku sembuh Tuhan. Aku punya iman itu. Ini iman setengah suci. Loh, kenapa? Sebab peristiwa itu dituliskan oleh Lukas bukan untuk kepentingan si keluarga perwira. Catat itu baik-baik. Amin. Untuk kepentingan siapa? Budaknya. Kalau pakai bahasa dulu, babu, tahu nggak itu? Kasarannya begitu. Ayo jujur, maaf, saya tidak menghakimi, saya cuma beri contoh. Berapa banyak di antara kita yang ngaku Kristen, kalau ada pembantu sakit, lalu vonis dokter, wah sudah gawat nih, nggak ada harapan. Ya kan nggak ada harapan, mau mati kok, sakit keras hampir mati.
Ayo jujur, sekristen-kristennya majikan itu, adakah majikan Kristen pernah memiliki imannya perwira itu? Majikan ini berjuang cari Yesus luar biasa, walaupun dia bukan orang Yahudi. Biasanya kita kalau Kristen paling gini, Bi, ini gaji 6 bulan, pulang ya Bi. Halus kedengarannya ngomongnya itu. Dalam hati gini, kalau mati jangan mati di sini, ngerepoti mati di sana saja. Ayo, ya atau tidak? Seringkali kita begitu. Nah, gara-gara ayat itu saya belajar. Siapa ingat? Tuhan Yesus menyatakan, siapa yang susah masuk surga? Ayo yang kuat suaranya. Siapa susah masuk surga? Nah, saya tuh mikir, kenapa sih Tuhan Yesus kok antipati dengan orang kaya itu? Kenapa? Dia tidak berkata, hai pezina, kamu susah masuk surga. Hai pembunuh, kamu susah masuk surga. Bukan. Yesus berkata, yang susah masuk surga itu orang kaya. Kalau imannya iman untuk kalangan sendiri, itu masuknya, maka dia susah masuk surga. Nah begini susahnya, dengar baik-baik. Satu hari ada orang kaya periksa ke dokter. Barengan dengan si kaya ada orang miskin periksa ke dokter. Setelah didiagnosa, mungkin pakai biopsi segala macam, setelah sekian hari, dua pasien, yang satu kaya, satu miskin, disuruh balik ke dokter. Begitu hasil keluar, ternyata sama, mereka dua kanker stadium 4. Nah, yang lebih berharap Tuhan dari dua orang ini, menurut saudara yang mana? Cepat jawab, ayo saudara-saudaraku. Yang lebih berharap Tuhan yang mana? Kenapa? Cepat jawab, kenapa yang mesti lebih berharap Tuhan? Nah, ini loh alasannya bisa masuk surga atau tidak itu. Begitu si kaya dengar itu, besok ke Singapura. Tuh, betul tidak? Pertanyaannya, apakah berobat ke Singapura dosa? Tidak. Nah, lalu dosanya di mana? Bukan. Oke, gini cepat aja. Saya pakai imannya perwira itu. Dosanya adalah gini, kalau dia ingin masuk surga, ajak si miskin ke Singapura bareng, dia bayari semua. Loh, harusnya begitu. Ini yang gereja nggak pernah ajar, saudara. Nah, bagi kaya pelit supaya masuk surga, saya ajari, nggak usah ke Singapura, harap sama-sama Tuhan dengan orang ini. Oh nggak, amin. Itu kalau kaya pelit supaya nggak masuk neraka. Saudara, ini kebenaran, katakan amin. Ketika kita tidak sengaja barengan dengan seseorang yang tidak mampu, lalu kita bisa pergi ke lebih jauh, kita saja orang itu, kenal ataupun nggak kenal, tidak urusan. Oh nggak, amin. Kalau orang kaya pelit langsung stadium 6 kankernya, saudara. Inilah iman yang paling suci. Amin. Karena melibatkan Yesus untuk orang lain dalam hidupnya dengan berkat yang dia punya. Jadi tiap kali kita dengar khotbah yang hebat dan menguatkan iman kita, kita selalu larinya ke aku dan keluarga. Kita lupa akan sesama yang di luar kita. Mari kita periksa hari ini. Tuhan Maha Tahu. Iman yang kita miliki sampai hari ini, iman yang tingkat mana? Ayo semua kita mencapai iman yang apa tadi? Paling suci. Maka itu tingkat yang pertama dari paling dasar iman disebut kebajikan. Dan ada perintah harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Itu mantap betul. Artinya manusia itu bebal, dablek, betul?
Kalau nggak dipaksa harus dengan sungguh-sungguh berusaha, kita sering tawar-menawar, nanti saja, besok saja. Betul? Tuhan mau iman kita terbukti. Yang pertama itu keluar, bukan ke dalam. Kebajikan. Nah, setelah kebajikan, maka begini bacanya. Kembali ke ayat 5 ya. Maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kebajikan dengan apa baca? Pengetahuan. Knowledge. Pengetahuan apa? Ini bukan masalah sekolah, masalah kepintaran, tidak. Pengetahuan untuk berbuat kebajikan. Jadi ini kait-mengkait, sudah. Sekarang bisa bayangkan, kalau kita hanya punya kebajikan tapi tidak punya pengetahuan, jadi ngawur, bukan? Betul? Jadi ngawur, jadi salah-salah semua. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Tambahkan pengetahuan. Kemarin pagi saya dengar dari pemimpin usia emas pelayanan saudara tiap hari Selasa. Ternyata dari UMAS singkatan itu, bagi yang bukan jemaat sini, gereja ini punya pelayanan untuk penjangkauan orang-orang tua usia emas di sekitar daerah ini, khususnya daerah-daerah kumuh. Ternyata sekarang yang ikut bukan cuma usia emas, tapi ada orang-orang muda, ada anak-anak juga. Nah, Bapak-Bapak Gembala, maaf masih nggak sempat jelaskan. Lalu tanya, apakah kita bisa melayani mereka atau tidak? Tuhan berikan hikmat begini. UMAS kalau begitu keadaannya tidak diukur dengan angka umur. Lalu apa? UMAS dalam pelayanan gereja, saudara, ternyata bukan umurnya, tetapi orang-orang yang tidak diperhatikan. Itu yang termasuk UMAS, walaupun usianya masih muda. Bahkan saya katakan termasuk anak-anak yang terlantar di sekitar kita, masuk dalam UMAS karena mereka tidak dapat perhatian. Maka itu jemaat, jangan takut untuk memberi untuk pelayanan UMAS ini. Katakan amin. Karena ada orang-orang yang perlu itu. Dan yang luar biasa, tidak semuanya Kristen. Itu lebih hebat lagi. Karena Yesus bukan untuk kalangan sendiri. Catat itu baik-baik. Amin. Dia bukan untuk kalangan sendiri, dia untuk semua orang. Itu luar biasa. Jadi harus ada pengetahuan. Karena pasti Tuhan akan mempercayakan makin banyak lagi. Dan kita harus punya knowledge, punya pengetahuan untuk itu. Bertambah terus. Nah, ayat 6. Setelah kita tambahkan pengetahuan di tingkat yang ketiga, maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan pengetahuan dengan penguasaan diri. Lama saya mempelajari ini, saya minta Roh Kudus penguasaan diri dalam hal apa? Sederhana sekali. Coba lihat sampai tingkat yang ketiga. Setelah iman tingkat pertama, lalu maju tingkat kedua kebajikan, lalu kita punya pengetahuan untuk terus makin hebat buat kebajikan. Dengarkan. Kira-kira Papa di surga makin memberkati kita atau tidak kalau dia melihat hidup kita selalu mikir orang lain? Coba jawab. Pasti. Nah, inilah yang dimaksud. Berarti Tuhan akan makin mempercayakan kita harta benda yang luar biasa banyaknya. Jangan amin dulu, tunggu. Setelah ini Bapak amin. Maka itu perlu penguasaan diri untuk tidak pelit. Nah, itu baru amin sekarang. Cepat, rame-rame. Amin. Otomatis saudara, makin besar kepercayaan Tuhan untuk mempercayakan kekayaannya kepada anak-anaknya yang melangkah iman seperti ini. Maaf, saya cerita, saya mengalami itu sampai hari ini. Saya betul-betul kaku, luar biasa. Maka itu harus ada penguasaan diri untuk tidak pelit. Amin. Karena itu Tuhan akan tambahkan terus. Amin. Makin dia memberi kita, kalau kita salurkan ke sesama, surga akan tambahi lagi. Ini belum habis dipakai ditambahi, keluarkan lagi, terus begitu. Berhentinya
itu sampai 2 Korintus 8 ayat 9. Sampai dunia ini gak ada orang miskin lagi. Dahsyat itu. 2 Korintus 8 ayat 9 itu luar biasa. Sampai dunia ini gak ada orang miskin lagi. Maka itu Tuhan perlu kita sebagai gereja. Oke, karena saudara lihat wajahnya wajah 2 Korintus 8 9. Oke, harus saya uraikan sedikit cepat. Ayo buka 2 Korintus 8 ayat 9. Nah, maka itu perlu penguasaan diri. Katakan amin. Karena akan makin besar kepercayaan Tuhan atas hidup kita ini. Itu sungguh-sungguh dahsyat. Nah, karena kamu telah mengenal kasih karunia siapa? Ayo baca, kasih karunia siapa kita kenal? Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin. Sekalipun Ia kaya. Supaya apa? Kita menjadi apa? Kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, jadi gini, ayat ini jangan kok bacanya kok bolak-balik sampai terus kaya miskin kaya. Bukan itu. Artinya begini. Ada sebuah proses yang Tuhan Yesus minta untuk semua yang percaya kepada Dia menjadi pelakunya. Yang nggak amin awas, yang nggak berkata amin awas. Amin. Mau? Awas ya, kau nggak melakukan. Yesus pernah miskin tidak? Loh, kok ragu-ragu? Dia pernah miskin tidak? Pernah. Ayatnya ada gitu, kok tidak bagaimana? Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Berarti dia pernah miskin. Lalu kalau dia pernah miskin, jadi kita jadi kaya. Nah, lihat itu bolak-balik. Apakah dia miskin terus? Kok tahu? Loh, kok tahu saudara bilang tidak? Betul. Dia memang pernah miskin, bahkan sering miskin, bahkan selalu miskin. Tapi dia akan tetap jadi kaya. Nah, ini rahasia karena dia Tuhan. Nah, banyak pendeta tidak pernah menguraikan ini dengan benar karena mereka nggak pernah melakukan. Saya bisa menguraikan karena saya melakukan. Dengarkan baik-baik. Misalnya kita ini adalah rombongan miskin yang pertama kali jumpa Yesus. Misalnya, begitu hari ini kita dengar ya, anak-anak muda yang SMP mahasiswa dengar. Kamu jangan cuma seneng kayanya dulu ya, dengar baik-baik. Begitu kita semua jumpa Yesus hari ini sebagai rombongan miskin yang pertama kali kenal Yesus, maka Tuhan Yesus buat dirinya jadi apa? Bukan dia dirinya miskin. Kenapa dia miskin tiba-tiba sejak ketemu kita? Iya, kenapa? Prosesnya bagaimana? Betul, supaya kita kaya. Prosesnya. Iya, jangan pakai kata memberkati, itu terlalu rohani. Gimana? Dia beri. Dengar saudara. Dia beri sampai dia miskin. Jangan tersinggung dulu ya, jangan tersinggung. Tapi harus belajar. Berapa banyak pun yang kita punya, berapa banyak pun yang kita beri untuk pekerjaan Tuhan, jangan sombong. Sebab yang surga nilai, kalau kita belum pernah memberi sampai miskin, itu baru sodako. Tahu sodako? Sedekah. Berapa gedenya pun yang kita beri, selama belum miskin, ayo jujur. Maaf, istri saya jadi saksi, anak-anak kami jadi saksi. Kalau Tuhan suruh saya beri, itu sudah sampai nol, sudah ada lagi, sampai di ATM nggak bisa diambil lagi. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun sampai hari ini. Maka itu saya bisa ngajar ayat itu karena saya mengalami. Tadi saya baca di warta saudara untuk Bet Shalom, banyak yang sudah ditulis, sudah ada yang korban, sudah ada, tapi masih banyak yang kosong. Saudara, jangan pernah sombong. Berapa banyak pun angka
yang kita sudah beri untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum sampai kita miskin, itu masih sedekah di hadapan Tuhan. Ya, pasti banyak pendapat. Ya kalau beri sampai miskin terus besok anak makan apa? Kan gitu bukan pertanyaannya. Jangan mikir itu dulu. Pokoknya belajar untuk taat. Amin. Nah, udah. Akhirnya kita jadi kaya mendadak hari ini. Oke? Kita pergi, Yesus pergi. Tidak lama, karena dia Tuhan, dia jadi kaya lagi. Tuhan Yesus baru kaya sebentar, ketemu rombongan miskin kedua datang. Ngerti? Terus dia ngapain lagi? Miskin lagi. Tertawa itu artinya apa? Saya nggak tahu, jadi tertawa. Maka itu saya bisa berkata, sampai kapan Yesus buat itu? Maka saya bisa berkata, sampai tidak ada orang miskin lagi di dunia. Tunggu, jangan amin dulu. Sekarang Tuhan akan berurusan dengan kita, rombongan mantan miskin yang pertama tadi. Oke? Ayo jujur. Sehebat-hebatnya saudara tinggal di Gading Serpong, bumi Serpong damai, daerah mewah dan kaya, saudara tetap bisa ketemu orang miskin tidak tiap hari? Bisa atau pura-pura tidak tahu? Beda loh saudara. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Nah, permintaan Tuhan Yesus menurut 2 Korintus 8 ayat 9, begitu kita mantan miskin yang tiba-tiba jadi kaya, baru kaya sebentar, belum menikmati, ketemu rombongan miskin, kita harus ayo cepat jawab, jangan pura-pura lupa. Kita harus menjadi miskin. Ngerti nggak hukum ini saudara? Kalau saudara ngerti bahasa Yunani, baca baik-baik ayat itu presentnya, tensesnya present continuous tense. Itu terus berulang sampai nggak ada orang miskin lagi di dunia. Maka itu saya tidak pernah ngajar perpuluhan. Perpuluhan hanya untuk orang pelit, catat itu. Loh betul saudara. Saya ngajar itu 100%, bukan cuma 1/10. Mengapa perpuluhan hanya ditulis di perjanjian lama? Sebab perjanjian lama mayoritas untuk orang Yahudi. Di dunia ini hanya ada 3 suku bangsa yang pelit: Yahudi, Tionghoa, dan Batak. Kata itu ada Pak. Lo serius, saudara, serius? Saya kenal itu. Lo kira-kira jatuh tidak? 3 suku bangsa ini kalau ngitung uang, rapi dan telitinya luar biasa. Maka itu Yahweh memberi hukum, memberi minimal 10% kepada orang Yahudi. Karena kalau nggak diberi hukum minimum, nggak akan beri itu bangsa. Maka itu kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, terus kita masih hitung-hitungan, kurang ajar. Setuju firman ini? Hebat Tuhan kita. Jangan takut jadi miskin, sebab kitanya miskin sementara. Loh kok nggak amin? Sebab setelah kita bisa-bisa melakukan yang Tuhan suruh, tidak lama kita pasti kaya lagi. Jangan amin dulu. Nah itu masalahnya. Baru kaya sebentar ketemu siapa lagi? Terus kita ngapain lagi? Ini sebuah siklus anugerah yang luar biasa. Amin. Maka kalau siklus ini kita pakai, tidak ada orang yang gak kenal Yesus di dunia. Masalahnya kita pelit saudara. Apa-apa kita hitung-hitungan untuk Tuhan. Maka itu betul kalau Petrus mengatakan harus ditambah, harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan penguasaan diri. Karena kita akan dibuat kaya, sangat kaya, makin kaya. Berarti makin kaya, makin cepat miskin. Engkau enggak amin. Jangan lupa itunya. Jangan cuma ingat kayanya saja. Akhirnya
antara Tuhan dengan kita berdua berlomba-lomba memberi. Ya, betul? Kenapa berlomba-lomba? Ketika Papa melihat kita memberi, wah dia beri lagi. Baru kita beri, baru kita terima diberi, dia kita berikan lagi. Bisa bayangkan antara kita dengan dia, perlombaan memberi yang tidak habis-habis, saudara. Maka itu jangan takut untuk memberkati sesama, saudara. Amin. Jangan takut untuk memberkati sesama. Hari Jumat 6:30 kami turun dari pesawat. Istri saya naik dari Nabire, saya naik dari Sorong. Nah dari Sorong pun saya itu nggak langsung ke terminal, ke airport. Saya dari Teminabuan. Itu sekian jam lagi naik mobil off road, dibanting-banting, saudara. Nah berapa jam lu sampai Jakarta akhirnya? 17 ya. 12 lebih dong. 12. Enggak kan berangkat jam 5 pagi waktu Jakarta. Iya jam 5 karena Nabire jam 7. Terus turun setengah 7. Iya hampir 17 jam. Kayak keluar negeri saja itu, saudara. Begitu saya naik mobil, di mobil anak saya dokter gigi. Nah dokter gigi ini punya pembantu namanya Yana. Yana ini masih muslim, tapi itu anak saya. Ketika dia tahu bahwa saya ada di mobil dokter giginya, dia cuma pembantu kebersihan. Kalau habis praktek dia nyapu-nyapu, tapi dia tinggal dengan dokter gigi itu, dengan anak saya. Terus dia telepon, papi ada teman saya itu mau di DO karena 3 semester nggak bayar kuliah. Nah jadi anak-anak itu tahu kalau ada orang susah pasti teleponnya saya. Ayo cepat, mana nomor teleponnya? Besok saya akan bayar untuk 3 semester itu, supaya nggak di DO. Dia anak dari Kalimantan Barat. Saya kalau dengar ada laporan orang susah, saya akan cepat. Saya tidak akan mau, saya nggak tunggu ngecek dulu ATM-nya ada saldo tidak. Saya nggak perlu ngecek itu. Kalau saya buat sesuatu, Tuhan akan sediakan. Itu luar biasa. Jadi besok saya akan bayar dia 3 semester itu. Nah saya janjikan dia ternyata fakultasnya pendidikan guru SD. Nah kami perlu. Saya bilang pada Yana, Yana tanyakan dia, mau nggak dia jadi guru ke Papa? Nggak lama dia jawab, mau papi. Oke, kalau dia mau jadi guru ke Papa, Papa akan sekolahkan dia. Baru masuk, saudara. Jadi semester ini semester 4 ya. Berarti dia baru bayar 1 semester kalau begitu. Ayo cepat kita buat sesuatu. Oke? Terus tingkat yang keempat, setelah kita punya penguasaan diri, kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan itu dengan, masa lupa ya, lihat 2 Petrus 1. Dengan apa? Ketekunan. Nah, kenapa ada ketekunan? Karena manusia itu gampang bosan. Betul tidak, saudara? Manusia itu gampang bosan. Nolong orang itu banyak masalahnya. Betul tidak? Nah, itu perlu ketekunan, saudara. Amin. Perlu ketekunan. Maka itu harus kita sungguh-sungguh berusaha menambahkan itu. Setelah itu kita harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa dari ketekunan? Kesalehan. Terjemahan yang tepat adalah takut akan Tuhan. Mengapa harus punya takut akan Tuhan? Ada 2 alasan. 1, ketika kita makin kaya, secara wajar manusia bisa lupa diri tidak? Jawab, bisa tidak? Nah itu masalahnya. Dia harus minta kita tambah takut Tuhan. Yang kedua, ketika kita berbuat sesuatu, setan pasti nggak suka. Apalagi kita mau merebut jiwa-jiwa yang mereka sudah miliki. Betul? Ini istilah saya saja, jangan tersinggung. Siapa pernah punya anjing, lalu anjingnya beranak, anjingnya lucu-lucu itu anaknya. Ada temennya anak-anak kita minta saja kita rebutan dulu. Ngerti ilustrasi itu? Apalagi setan, ketika mereka tahu kita akan ambil yang mereka miliki. Ngerti maksudnya? Berusaha nggak mereka untuk merebut balik? Oh sangat. Maka itu kita perlu takut Tuhan. Karena ada banyak masalah ketika kita buat sesuatu untuk sesama kita. Karena kunyuk jelek kurang ajar itu nggak mau tinggal diam.
selalu ganggu. Maka itu takut akan Tuhan itu buat kita punya kuasa untuk merebut mereka. Setelah itu tambahkan apa? Harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Baca ayat 7. Setelah takut Tuhan apa? Kasih akan saudara-saudara. Nah, itu sesama kita. Maka itu saudara, kalau kita belum pernah berbuat sesuatu untuk yang sesama kita, maka muara iman itu akan stop. Bayangkan kalau sungai ditutup muaranya, jadi apa itu saudara? Coba jawab, kalau sungai ditutup muaranya jadi apa? Banjir. Nanti pulang baca di Pengkhotbah pasal 5 ada teguran lewat hikmat Salomo. Aku melihat di bawah matahari ini ada orang-orang kaya yang dicelakakan oleh kekayaannya sendiri. Dari dulu saya coba mencari jawab ayat itu. Kenapa ada orang kaya dicelakakan oleh kekayaan sendiri? Setelah saya belajar prinsip sungai, saya ketemu jawabannya. Sungai yang ditutup muaranya itu akan menghancurkan sungai itu sendiri. Betul? Rusak. Dan orang-orang di sekitarnya akan rusak juga. Ngeri saudara. Maka itu kalau sungai hidup kita nggak kita buka lebar-lebar muaranya, itu jadi bencana buat diri orang itu sendiri. Harus balik masalahnya. Dan itu merusak. Maka itu iman kita yang ujungnya adalah kasih akan semua orang tidak boleh di stop hanya sampai kasih sesama saudara sendiri. Itu untuk kalangan sendiri tadi. Harus terus dibuka lebar. Setelah kita bisa menambahkan dengan sungguh-sungguh berusaha kasih kesalehan menjadi kasih akan saudara-saudara kita seiman, maka ujungnya, muaranya, tingkat terakhirnya kasih akan semua orang. Nah, baru ayat 8 tadi itu sudah ngerti ya? Lihat ini ayat 8 ya, saya ulang. Sebab apabila semuanya itu ada pada dengan berlimpah-limpah, nggak cukup hanya ada padamu. Jadi begini, Tuhan, saya sudah melakukan loh Tuhan, iman saya sudah tambah dengan sungguh-sungguh, kebajikan, dari kebajikan saya sungguh-sungguh, pengetahuan, dari pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, ketahuan kesalehan, sudah cukup loh Tuhan, saya sudah mengasihi sesama saya. Cukup? Belum. Karena adapun itu belum cukup. Sebab Tuhan minta kalau itu semua ada padamu dengan, loh terus kan, berlimpah-limpah. Hebat gak firman ini? Jadi gak cukup aku sudah punya iman Tuhan, aku sudah punya kebajikan Tuhan, lihat aku sudah memberi orang-orang itu, aku sudah punya ketekunan, penguasaan diri, kesalehan, sudah. Kalau hanya punya tanpa berlimpah-limpah, kita jadi buta dan picik. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri selama kita jadi Kristen ini. Istri saya dan anak-anak kami itu jadi saksi. Sejak saya masih muda jadi hamba Tuhan. Kemarin siang kami ada reuni dengan teman-teman mahasiswa dari Maranatha, Parahyangan, Pajajaran di Bandung waktu mereka kuliah di Bandung tahun 80-an yang lalu. Ada berapa mereka sudah 30 tahun saya nggak ketemu. Kemarin kami ketemu, waduh luar biasa. Dan saya bersyukur saya masih ingat berapa nama itu. Walaupun sudah lain semua, sudah tua-tua sebabnya. Nah dalam reuni itu, kami terharu merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya sharing kepada mereka bagaimana Abraham, bagaimana Musa hidup dengan Tuhan. Saudara, lalu beberapa di antara mereka menceritakan apa yang dulu saya pernah kerjakan dengan mereka waktu mereka masih mahasiswa. Mereka itu mahasiswa militan yang selalu berkorban. Kami sering keliling ke desa-desa, ke tempat-tempat untuk pelayanan. Itu uang sendiri.
nggak mikir persembahan. Mereka itu menulis banyak. Salah satu dari sini pagi ini. Dulu belum ada komputer, tulisan tangan, pakai mesin tik. Mereka dulu kelompok pertama yang menerbitkan buku nyanyian rohani yang terbaik, saudara. Kemarin saya dikasih fotokopinya. Saya menangis lihat buku itu. Karena tahun 80-an semua yang aliran karismatik persekutuan doa pasti beli buku itu ke mereka. Saudara kan kagum. Itu tulisan tangan, baik notnya maupun hurufnya, rapinya luar biasa. Masih ingat gak dulunya tak berapa banyak kalian tahun itu? Kira-kira ingat? Berapa ribu ya? Tulisan tangan, gak ada komputer, saudara. Kemarin ketika anak-anak kami melihat, mereka belum pada lahir tahun 80-an itu. Lihat tulisan tangan itu mereka rapi sekali. Berjuang, saudara. Lalu saya cerita pada mereka, nanti Agustus tahun ini saya akan mensyukuri bersama istri saya penyertaan Tuhan. 40 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saudara bisa bayangkan hebatnya firman ini. Kesediaan Tuhan luar biasa. Saya melihat betul firman ini luar biasa. Saya baca lagi ayat 8 ini. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi apa, saudara? Giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tanggal 13 Februari saya di sebuah desa, kalau ada orang Minahasa tahu, namanya Desa Lalumpe, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Saya membuat itu undangan Bupati Minahasa Selatan. Nah, untuk acara, saya bawa dokter satu.